Maria Nova Novita Laju. Dan saya Daya. Dan saya Elizabeth Novrianti. Dan saya Petrus Amelio Ivan. Dan saya yang terakhir Muhammad Fatir Maulana. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Selamat menyaksikan. Pendidikan di era modern menghadapi tantangan besar dalam membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga mampu beradaptasi dengan kehidupan nyata yang kompleks dan dinamis. Selama ini, proses pembelajaran cenderung bersifat teoritis dan terpisah dari konteks kehidupan siswa. Akibatnya, banyak siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajaran karena tidak melihat relevansi langsung antara apa yang mereka pelajari di kelas dengan pengalaman sehari-hari. Kondisi ini menimbulkan jarak antara pengetahuan yang diperoleh di sekolah dengan penerapannya dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran yang mampu menjembatani kesenjangan ini menjadi kebutuhan mendesak dalam sistem pendidikan saat ini. Apa itu strategi pembelajaran kontekstual? Strategi pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching and Learning atau disingkat CTL merupakan suatu pendekatan pendidikan yang menekankan pentingnya keterkaitan antara materi pelajaran dan konteks kehidupan nyata siswa. Johnson 2022 menjelaskan bahwa CTL adalah suatu proses pembelajaran yang bertujuan membantu siswa memahami makna materi akademik dengan menghubungkannya dengan situasi kehidupan sehari-hari. Artinya, proses belajar tidak lagi berdiri sendiri sebagai aktivitas kognitif yang abstrak, melainkan sebagai bagian dari proses adaptasi dan interaksi siswa dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitarnya. Dalam strategi ini, siswa didorong untuk tidak hanya menghafal informasi, tetapi juga memahami bagaimana pengetahuan tersebut dapat digunakan dan diterapkan secara konkret dalam kehidupan mereka. Setelah itu, prinsip-prinsip strategi pembelajaran kontekstual. Prinsip pertama adalah konstruktivisme yang menyatakan bahwa siswa membangun sendiri pengetahuannya berdasarkan pengalaman dan pemahaman mereka. Guru berperan sebagai fasilitator yang menyediakan pengalaman belajar yang didapat simulasi proses konstruksi pengetahuan tersebut. Komponen kedua adalah inquiry, yaitu suatu pendekatan belajar yang menekankan pencarian dan penemuan informasi oleh siswa melalui proses observasi, eksperimen, dan refleksi. Komponen ketiga, bertanya, adalah bagian penting dalam proses pembelajaran karena dapat mendorong rasa ingin tahu, memperdalam pemahaman, dan menjadi jembatan antara pengetahuan awal dengan pengetahuan baru. Selanjutnya adalah masyarakat belajar, yaitu suatu kondisi di mana pembelajaran berlangsung dalam suasana kolaboratif, di mana siswa belajar dari teman sebayanya, guru, bahkan dari sumber luar. Komponen kelima adalah pemodalan, yakni guru atau pihak lain memberikan contoh konkret tentang suatu proses, keterampilan atau sikap tertentu yang ingin didapat siswa. Terakhir, penilaian autentik dilakukan dengan menilai siswa berdasarkan tugas-tugas nyata yang mencerminkan penerapan pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana implementasi CTL dalam pembelajaran? Dalam pelaksanaannya, implementasi CTL melibatkan beberapa langkah sistematis yang saling berkaitan. Langkah pertama adalah merancang skenario pembelajaran yang berbasis nyata. Langkah kedua adalah menyediakan pengalaman langsung seperti kegiatan eksperimen, observasi lapangan, studi kasus, simulasi, dan wawancara. Langkah berikutnya adalah mendorong kerja kelompok dan diskusi antara siswa. Kemudian, pembelajaran dilanjutkan dengan memberikan ruang untuk refleksi, yaitu kegiatan yang
memungkinkan siswa merenungkan apa yang telah mereka pelajari, bagaimana mereka belajar, dan bagaimana keterkaitan antara materi yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari. Langkah yang terakhir adalah melaksanakan penilaian autentik asesmen yang bentuk penilaian yang tidak hanya mengukur penguasaan teori tetapi juga keterampilan dalam menerapkan pengetahuan secara nyata. Selanjutnya, keunggulan dan tantangan strategi pembelajaran kontekstual. Strategi pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning memiliki sejumlah keunggulan yang menjadikannya pendekatan yang efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Salah satu keunggulan utama adalah kemampuannya dalam meningkatkan partisipasi dan motivasi siswa. Selain itu, CTL juga efektif dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan reflektif, karena siswa tidak hanya untuk menerima informasi, tetapi juga mengeksplorasi, menilai, dan mengaitkan informasi tersebut dengan konteks tertentu. Keunggulan lain dari CTL adalah kemampuannya dalam mempermudah pemahaman konsep-konsep akademik, karena siswa mengalami sendiri proses pembelajaran secara langsung. Tantangan pertama adalah bahwa strategi ini memerlukan kreativitas dan kesiapan guru dalam merancang pembelajaran yang kontekstual, relevan, dan bermakna. Tantangan kedua adalah bahwa tidak semua materi pembelajaran cocok diterapkan dengan pendekatan TTL, terutama materi yang sifatnya abstrak atau konseptual tinggi yang membutuhkan penjelasan teoritis terlebih dahulu sebelum dikontekstualisasikan. Selain itu, CTL juga memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan metode konvensional karena menekankan proses pengalaman langsung serta penilaian autentik. Dari pembahasan sebelumnya bahwa strategi pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning membantu siswa memahami materi secara lebih mendalam dan bermakna. Pendekatan ini juga mendukung pembangunan keterampilan kehidupan dalam nilai-nilai positif seperti kerjasama, tanggung jawab, serta kemandirian. Terima kasih.